akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari Hino 500. Ini namanya lift arm. Lift arm ini berfungsi untuk angle dump dan sekaligus tempat dudukan hidrolik. Terus silinder hidrolik. Silinder hidrolik ini berfungsi sebagai tempat piston bergerak naik dan turun. Terus di sana kabel itu hose hidrolik berfungsi untuk aliran oli hidrolik. Terus ini namanya air intake duct atau saluran udara. Yang ini namanya pre-cleaner. Pre-cleaner ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kasar yang terkandung dalam udara. Yang kecil ini namanya dus indikator, berfungsi untuk mendeteksi kondisi air cleaner apakah kotor atau tidak. Ketika dus indikator ini berwarna merah, berarti air cleaner ini kotor atau tersumbat. Ketika ini berwarna transparan, maka berarti bersih. Jika ingin membersihkannya, jangan lupa menekan tombol ini ketika sebagai reset kalau sudah dibersihkan air cleaner tersebut. Terus ini namanya air cleaner. Air cleaner ini berfungsi sebagai penyaring utama sebelum udara masuk ke engine. Letaknya di dalam sini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang torque root. Di sini saya perlihatkan torque root berfungsi untuk mempertahankan diferensial dengan bergerak berayun sesuai dengan permukaan jalan. Lalu ada lagi torque root bagian bawah sama atas. Mari ikuti saya. Baik, untuk letak torque root bawah ada di sini. Itu 1 sama 2 ini. Itu untuk yang atas ini torque root atas. Nah, tuh fungsi dari torque root bawah adalah berfungsi untuk mempertahankan diferensial dari sisi bawah, sama dengan yang atas berfungsi untuk mempertahankan diferensial dari sisi atas. Lalu ada lagi ini namanya karet stopper belakang, itu letaknya di sini. Benar, nih karet stopper belakang. Terus ada lagi di depan itu, di bagian bawah supir atau bagian bawah penumpang ada karet stopper bagian atas. Sama terakhir yang saya jelaskan mengenai shock absorber atau shock breaker. Mari kita pindah ke depan untuk melihat karet stopper belakang depan sama shock breaker. Untuk karet stopper depan ini letaknya ini karet stopper depan. Sebentar. Nah, ini untuk shock breaker ini letaknya ini yang memanjang ini, sama yang di sebelah sana juga sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah kunci kabin operator. Kunci kabin operator ini digunakan untuk membuka bagian kabin untuk melihat komponen atau bagian yang ada di bawahnya. Dan sebelah sini, ini adalah reservoir oil port steering, digunakan untuk wadah atau tempat oil steering. Dan di sini ada oil hydraulic tank atau bisa disebut sebagai tangki oli hidrolik untuk menyimpan oli hidrolik. Dan juga sebelah sini terdapat tempat untuk bahan bakar atau fuel tank. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan menerangkan bagian-bagian dari Hino 500. Di sini ada bagian
4 dari aki atau baterai. Dan di sebelah sini lagi, dan di sebelah sini ada spring. Spring ini berfungsi untuk meneruskan gerakan dan beban pada kendaraan, dan juga menahan gaya yang berlebihan serta mencegah terjadinya tekanan ke samping. Dan di sebelahnya sini ada yang namanya U-bolt. U-bolt ini berfungsi untuk mengunci steering untuk tetap pada kedudukannya. Dan di bawahnya ada trunnion. Trunnion ini berfungsi untuk sebagai titik tumpuh atau penyeimbang pergerakan dari diferensial depan dan belakang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pada Hino 500. Yang pertama adalah differential gear. Differential gear ini terletak pada bagian roda belakang Hino 500 yang berfungsi untuk mereduksi putaran serta membedakan kecepatan putar antara roda kiri dan roda kanan saat unit berbelok. Itu adalah unitnya. Nah, itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan reservoir tank, berfungsi sebagai tempat penampung udara yang dihasilkan oleh kompresor. Dan di bawahnya reservoir tank ini ada drain valve. Dan valve ini berfungsi untuk membuang kandungan air pada tangki udara. Untuk cara bekerja atau cara pengaplikasiannya ini bisa ditarik ke bawah. Dan selanjutnya adalah air dryer. Air dryer ini terletak pada bawahnya reservoir tank, berfungsi sebagai pemisah atau membuang air yang tercampur bersama udara sebelum udara dikirim ke brake valve dan camber brake agar sistem pengereman bisa berfungsi semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya ada exhaust brake. Exhaust brake ini berfungsi untuk melakukan pengereman tanpa gesekan dengan cara memanfaatkan gas buang yang dimanfaatkan di dalam ruang bakar sehingga tekanan di dalam ruang bakar menjadi besar. Biasanya terletak pada unit-unit besar seperti Hino ini. Saat pengereman dia akan berbunyi seperti suara ban saat kempes. Selanjutnya di sini ada silencer. Ini adalah silencer. Silencer ini berfungsi sebagai peredam dari ledakan pembakaran yang terjadi di dalam engine atau di dalam engine. Di dalam situ itu ada drive shaft. Fungsi drive shaft sendiri ini untuk memindahkan tenaga putar dari front universal joint ke rear universal joint. Kemudian di sini itu ada propeller shaft. Fungsinya berguna untuk memindahkan putaran tenaga mesin dari bagian transmisi ke bagian differential. Kemudian di sini ada universal joint sama di situ. Nah, ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros penggerak ke komponen penggerak lainnya. Dan di sini itu ada transfer case. Fungsi transfer case sendiri ini untuk membagi penyaluran tenaga mesin dari transmisi ke roda. Itu ada front axle. Front axle ini berfungsi untuk komponen yang menghubungkan transmisi ke roda depan kendaraan. Di sini sama di situ itu ada final drive axle. Nah, final drive axle ini berfungsi untuk mengurangi rotasi dan meningkatkan torsi. Baik, selanjutnya saya dan teman-teman akan mengukur overall length pada Hino 500. Overall length yaitu kabin depan sampai roar height. Ya. Nah, overall length tersendiri terukur pada 11 meter
12 meter 45 cm.